Sekarang apa boleh? Insya Allah. Oke. Kalau sudah ada yang jawab boleh, kita mulai saja. Pertama-tama, kita buka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Elalia, kemudian ada Sulistia, Dina Mutmainah, dan juga Salsabila akan mencoba memaparkan materi mengenai literasi di sekolah dasar. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Silahkan. Yang pertama ada pengertian literasi. Jadi, literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga artinya adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi diartikan juga sebagai penggunaan huruf untuk mempresentasikan bunyi atau kata. Adapun tujuan literasi. Tujuan literasi diantaranya yang pertama, dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dapat dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Kemudian ada manfaat literasi. Manfaat literasi yang pertama ada memperkaya kosakata, yang kedua memperluas wawasan dan pengetahuan, yang ketiga membantu berpikir kritis. Bentar teh, nggak ada gambarnya. Di yang lain ada gambarnya nggak? Ada. Oh, ada. Coba Teh Ella dilanjut, ya aku nggak ada. Baik, untuk manfaat literasi akan saya lanjutkan. Manfaat literasi itu ada macam-macam. Yang pertama, memperkaya kosakata. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan. Yang keempat, membuat otak bekerja lebih optimal. Yang kelima, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Yang keenam, mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik. Yang ketujuh, melatih konsentrasi dan fokus. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kesembilan, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media, terutama digital. Dan yang kesepuluh, meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata. Dan untuk materi selanjutnya, mengenai jenis-jenis literasi dan tips meningkatkan kemampuan literasi akan dipaparkan oleh Sulistia. Baik, terima kasih Kak Ella. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Ternyata literasi itu pembagiannya luas, tidak hanya ada satu. Tapi ada beberapa jenis literasi yang dibedakan berdasarkan objeknya. Nah, berikut yang pertama ada literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain memahami bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik. Bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk.
Yang kedua, ada literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Nah, tujuannya dari literasi dasar adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan juga berkomunikasi dengan sesama. Yang ketiga, ada literasi teknologi, yaitu suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti software dan hardware. Selain itu, dapat memahami cara menggunakan internet yang baik dan benar, serta etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, ada literasi perpustakaan, yaitu kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Kemudian, memahami cara menggunakan katalog dan indeks. Juga kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan karya ilmiah. Dan yang terakhir ada literasi visual, yaitu pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Literasi visual ada karena muncul pemikiran bahwa sebuah gambar itu dapat dibaca, artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Nah, berikut ada tips meningkatkan kemampuan literasi yang bisa dilatih atau diasah pada kemampuan berpikir kita. Yang pertama, membiasakan diri untuk membaca buku selain buku pelajaran seperti novel, pengetahuan umum, bahkan artikel-artikel yang memberikan pengetahuan positif di internet. Yang kedua, menyimak video-video yang memberikan informasi bermanfaat dan menuliskan resume untuk memperluas wawasan. Kemudian, membuat catatan kecil atau sticky note yang berisi kata-kata motivasi. Membuat jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan yang terakhir, membuat mading atau majalah dinding di sekolah. Ya, terima kasih Teh Sulis. Untuk materi selanjutnya mengenai literasi di sekolah abad 21 dan juga tahap gerakan literasi di sekolah akan dipaparkan oleh Dina Mutmainah. Silakan Dina Mutmainah. Ya, ada suaranya nggak, Teh? Jelas. Literasi di sekolah dasar era abad 21. Pemerintah mulai menyelenggarakan program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Literasi Nasional yang dengan bentar ya Teh, ininya burem di sini mah. Merupakan program dari Kemendikbud yang dibentuk pada awal tahun 2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. Program ini merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Budi Pekerti yang memiliki tujuan menumbuhkan kembangan budi pekerti siswa dengan membudayakan gerakan literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah. Mereka terjadi problemnya seperti selanjutnya Teh. Mereka menjadi tahapan selanjutnya yaitu tahapan gerakan literasi sekolah. Yang pertama ada kegiatan tahapan pembiasaan. Pada tahapan ini, siswa dilatih membaca dalam hati, membaca nyaring, dan menyimak. Ini untuk meningkatkan rasa cinta membaca di luar pelajaran, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan penggunaan sebagai sumber bacaan.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membiasakan membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran atau sesudah pelajaran berakhir. Yang kedua yaitu kegiatan tahap pengembangan. Kegiatan tahap ini pada prinsipnya merupakan kegiatan tindak lanjut dari tahap pembiasaan. Pada tahap ini, siswa didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya dalam proses membaca. Langkah ini dapat dilakukan melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan tahap pembelajaran. Kegiatan tahap pembelajaran dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah, yaitu siswa diwajibkan membaca buku non-teks pelajaran, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan beberapa prinsip. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya itu ada upaya meningkatkan minat literasi peserta didik dengan membuat sudut baca di dalam kelas dengan cara 1. Memberi motivasi membaca kepada siswa, 2. Menyusun tata ruang dan buku, 3. Memaksimalkan pemanfaatan sudut baca, dan terakhir melaksanakan kegiatan membaca di sudut baca selama 15 menit. Kembali lagi ke Tela, mangga Tela. Terima kasih untuk narasumber yang telah memaparkan materinya. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi penting dalam pembelajaran di sekolah dasar sebagai upaya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menambah pengetahuan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Literasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diterapkan di sekolah dasar. Melalui kegiatan literasi membaca, siswa akan terbiasa membaca dan menambah informasi siswa. Kegiatan literasi juga mempunyai manfaat untuk memupuk minat dan bakat dalam diri peserta didik sejak usia dini. Literasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kemampuan peserta didik untuk memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kami. Bila ada yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, Teh. Silahkan. Iya, saya perkenalkan, nama saya Tinur Hayatin dari LK. Kita ikut ke B1 tadi kata ibunya. Ini ada pertanyaan untuk literasinya. Apa peranan guru dalam menumbuhkan budaya litnum atau literasi dan numerasi di sekolah? Apalagi sekarang kan literasi sudah masuk pada asesmen ya, raport mutu gitu. Jadi apa saja yang harus peranan guru? Ya, peran guru dalam untuk menumbuhkan penerapan budaya literasi literasi. tersebut. Iya. Terima Ya, kasih. Bu. Iya. Ya, Bu. Kita tampung dulu ya, Bu. Boleh langsung dijawab nggak? Udah ada. Ya, silahkan. Tadi pertanyaannya, Bu, apa peran guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, betul, Bu? Literasi sudah masuk asesmen ya untuk menjadi raport mutu sekolah. Jadi tingkat literasi numerasinya bagaimana anak-anak kita ya agar sekolah kita menjadi lebih baik gitu. Oh, siap, Bu. Yang pertama, kita sebagai guru harus menjadi motivator dalam mendorong literasi dan gemar membaca kepada peserta didik. Di mana guru itu digugu ditirunya, Bu ya. Jadi kita harus memberikan motivasi dan contoh bagaimana untuk menggerakkan literasi tersendiri. Kedua, peran guru sebagai fasilitator dalam mendorong literasi informasi dan kegemaran membaca buku, yaitu guru menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas membaca, contohnya perpustakaan atau pojok baca.
dan lain-lain. Yang ketiga, guru sebagai inovator. Dalam mendorong literasi, informasi, dan kegemaran membaca ini, guru membuat perubahan-perubahan dengan strategi, metode, dan pendekatan yang berbeda. Guru memberikan ide-ide baru dalam pembelajaran, serta mengarahkan peserta didik agar tidak jenuh dalam kegiatan membaca juga menulis. Misalnya, meminta peserta didik membaca bacaan dengan tema yang berbeda-beda, nggak monoton. Misalnya ada judulnya, tema beda, judulnya beda-beda, temanya beda-beda, jadi lebih bervariasi. Yang keempat, guru sebagai dinamisator, yaitu guru mengatur dan mengelola semua kegiatan membaca peserta didik dengan mendinaminasikan seluruh sumber bacaan yang ada, menghidupkan bacaan dengan imajinasi peserta didik lewat suara, gerak, dan lain-lain. Yang terakhir, guru sebagai evaluator, di mana guru memberikan respon terhadap seluruh kegiatan membaca dan menilai hasil bacaan peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pemahaman atas apa yang telah dibacanya. Mungkin segitu, Bu. Ada yang tidak dipahami? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Ibu. Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disanggah? Karena tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi dan kepada teman-teman yang sudah memberikan respon, memberikan pertanyaan, dan juga menjawab pertanyaan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.